Di awal cerita diperlihatkan seorang pria yang bernama Gihun yang bekerja serabutan dan menjadi beban orang tuanya. Gihun ini mempunyai seorang putri dan telah lama berpisah dengan istrinya karena Gihun tidak mempunyai pekerjaan. Lantas, istrinya memilih meninggalkan Gihun dan pergi menikah dengan pria lain. Bahkan sedihnya, hak asuh anaknya didapatkan oleh ibunya. Gihun yang ingin anaknya bahagia saat hari ulang tahunnya, dia nekat mencuri uang ibunya dan menggandakan di sebuah perjudian. Dan alangkah beruntungnya, Gihun memenangkan perjudian itu dengan nilai 4.560 won. Saat hari kebahagiaannya, ia pun memberikan uang tip ke petugas penjudian itu. Lalu, ia pun menelpon anaknya dan menyuruh anaknya untuk memilih hadiah buat dirinya. Namun sialnya, debt kolektornya datang menemui untuk menagih Gihun hutangnya. Saat Gihun melarikan diri dari debt collector, ia pun bertabrakan dengan seorang wanita yang ternyata seorang pencopet. Gihun pun tertangkap di sebuah kamar mandi dan diancam oleh debt collector itu. Jika dia tak melunasinya, utangnya, ginjalnya akan diambil oleh debt collector itu. Setelah itu, Gihun pun menghampiri penjaga loket itu untuk meminta uang tip yang ia berikan tadi. Gihun pun mendatangi sebuah toko dan memainkan permainan capit untuk hadiah ulang tahun anaknya. Namun sialnya, dia tak dapat dari mesin capit itu. Saat itu juga ada seorang anak yang menghampirinya dan membantunya untuk mengambilkan hadiah buat anaknya. Malam harinya, ia pun membawa anaknya makan di pinggir jalan dan memberikan hadiah ke anaknya. Ternyata, hadiah yang ia berikan adalah sebuah korek api. Gihun pun yang merasa kasihan kepada anaknya, ia pun berjanji akan membelikan hadiah yang bagus di hari ulang tahun berikutnya. Gihun pun mengantarkan anaknya pulang dan sialnya, ia juga ketinggalan kereta. Di stasiun, Gihun ditemui oleh seorang pria yang berpakaian jas. Ia menawarkan ke Gihun uang sebesar 100.000 won untuk sebuah permainan dejaki. Jika Gihun memenangkan permainan itu, dia akan mendapatkan uang dan jika kalah, Gihun akan membayarnya 100.000 won. Di awal permainan, Gihun dikalahkan oleh orang itu. Dan seperti yang kita tahu, kalau Gihun tak memiliki uang sama sekali. Orang berjas itu pun mengatakan satu tamparan seharga 100.000 won. Jadi, jika Gihun kalah, Gihun akan ditampar. Dan jika Gihun menang, ia akan mendapatkan uang 100.000 won seperti yang dijanjikan oleh pria itu. Dan pada akhirnya, Gihun pun memenangkan permainan itu dan menerima uang banyak dari pria yang berjas itu. Pria itu pun menawarkan ke Gihun sebuah permainan lagi. Namun, Gihun menolaknya. Pria berjas itu memberitahu semua hal tentang Gihun, hingga ia pun mengetahui kalau Gihun menandatangani penyerahan organ ke debt collector. Dan tak lama dari itu, ia pun memberikan kartu nama untuk mempertimbangkan tawarannya. Sesampainya di rumah, Gihun memberikan uang kepada ibunya untuk uang jajannya. Namun, ibunya mengira kalau dia telah berjudi dan memberitahukan ke Gihun kalau anaknya akan berangkat ke Amerika bersama ibu dan ayah tirinya. Karena ayah tirinya anaknya mendapatkan pekerjaan di Amerika. Gihun yang merasa sedih, takut kehilangan anaknya, ia pun dengan terpaksa mengikuti permainan yang ditawarkan oleh pria berjas itu demi mendapatkan kembali hak asuh anaknya. Gihun pun menunggu jemputan dari karyawan permainan itu dan saat datang, Gihun pun dibius di dalam mobil. Sadarnya Gihun dari pingsannya, dia sudah berada di sebuah ruangan yang ada banyak orangnya. Gihun pun bertemu dengan seorang kakek yang mengikuti permainan itu. Dan seorang wanita pencopet, kita sebut aja namanya Sae Beok, yang dipukuli oleh seorang preman yang bernama Jang Doesu. Setelah itu, Gihun pun menghampiri wanita itu untuk meminta uangnya kembali. Hingga ia pun hampir saja berurusan dengan si preman.
Tak lama dari itu, petugas dari permainan itu datang untuk menyambut mereka dan memperlihatkan video ke semua peserta yang berada di situ, yang memiliki utang yang sangat banyak hingga mereka pun tak sanggup membayarnya. Mereka pun mengikuti permainan ini tanpa paksaan sedikit pun, dan Gi-hun pun mengetahui kalau temannya juga berada di dalam permainan itu. Gi-hun pun menanyakan hadiah dari permainan itu. Singkat cerita, mereka pun berbaris dan menandatangani formulir permainan itu. Tak lama dari itu, mereka pun dibawa ke sebuah ruangan untuk memulai permainan. Sebelum itu, mereka disuruh foto terlebih dahulu untuk mendata setiap peserta yang mengikuti permainan itu. Sampailah mereka di arena permainan yang pertama. Dan selama permainan itu dimulai, mereka akan diawasi oleh petugas yang bertopeng. Petugas itu pun memberitahu peraturan yang harus diikuti peserta saat memainkan permainan yang pertama. Permainannya adalah lampu merah dan lampu hijau. Jika lampu hijau, peserta harus bergerak ke garis finish sampai batas waktu 5 menit. Jika lampu merah, peserta harus berhenti jika terlihat ada pergerakan, maka peserta itu akan tereliminasi. Setelah mendengarkan semua peraturannya, permainan pun dimulai. Saat permainan dimulai, peserta nomor 324 tereliminasi dan terdengar suara tembakan. Pada awalnya, orang yang berada di situ tak menyadari apa yang terjadi, dan tiba-tiba sebelum permainan dimulai lagi, petugas permainan itu memberitahu kembali peraturannya. Dan saat dimulai, terlihat semua orang pada berdiam ketakutan, dan hanya si kakek yang mulai berjalan kembali. Lantas, Sang-woo pun menyuruh Gi-hun untuk bergerak, kalau tidak, mereka akan bisa mati dan akan tereliminasi dalam waktu hanya tersisa 2 menit. Saat hampir di garis finish, Gi-hun terpleset dan ditolong oleh si Ali dengan menahan Gi-hun hingga Gi-hun tak terjatuh dan tereliminasi. Kuat banget nih tangannya. Tangan hulu kali. Setelah itu, mayat yang tereliminasi tadi dibawa di sebuah ruangan dan dibakar. Sedangkan nyawa yang selamat sisa 201 orang dari 456 orang. Semua peserta di permainan itu mengalami trauma dan memilih untuk menghentikan permainan ini dengan memutuskan pengambilan suara. Sebelum pengambilan suara diadakan, petugas dari permainan itu melihatkan sebuah hadiah ke mereka karena telah lolos dari game yang pertama. 255명 참가자 1명당 걸려있는 상금 액수 1억. Singkat cerita, saat pengambil suara sudah diadakan, sisa si kakek yang terakhir memilih untuk melanjutkan permainan atau tidak. Dan si kakek itu pun memilih untuk tidak melanjutkannya. Dan saat itu juga, permainan itu pun harus dihentikan. Mereka semua pun diantar pulang dan dibuang begitu saja di jalan. Gi-hun bersama Sae-beok, sedangkan Sang-woo bersama Ali. Susah amat nih namanya perempuan nih. Sang-woo pun mengajak Ali pergi ke supermarket untuk membeli charger dan makanan, untuk meminjamkan Ali untuk menelpon istrinya. Saat sudah selesai, Ali pun berpamitan ke Sang-woo dan berikan uang oleh Sang-woo untuk menaiki bis karena Ali tidak memiliki uang. Di lain sisi, Gi-hun pun melaporkan kasus permainan itu ke polisi. Namun sangat disayangkan, polisi tak mempercayai perkataan Gi-hun dan mengatakan kalau semua ucapan Gi-hun omong kosong. Gi-hun pun memberikan kartu nama pria itu ke polisi, dan saat dicoba ditelepon oleh polisi, ternyata yang mengangkatnya bukan petugas dari camp itu, melainkan seorang wanita.
Akibat dari itu, Gi-hun diusir dari kantor polisi. Tapi, ada salah satu intel polisi yang bernama Haeng Jun-ho, sepertinya tak asing dengan kartu nama itu. Singkat cerita, saat Gi-hun berbincang dengan Sang-woo, tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak rumah sakit karena ibunya berada di rumah sakit dan mengatakan ke dirinya kalau ibunya telah terkena diabetes dan mau tidak mau kaki ibunya harus diamputasi dan menjalankan perawatan di rumah sakit. Saat sadarnya ibunya memilih untuk tidak dirawat di rumah sakit dan memilih untuk pulang. Gi-hun pun mencoba memaksa ibunya untuk dirawat di rumah sakit. Namun, ibunya menolak karena tak mempunyai uang untuk membayar rumah sakit. Karena asuransi ibunya telah dihabiskan oleh Gi-hun, maka dari itu, Gi-hun merasa bersalah kepada ibunya. Di lain sisi, Hwang Jun-ho mendatangi kosan kakaknya untuk mencari kartu nama yang sama dengan milik Gi-hun dan menanyakan alamatnya Gi-hun kepada polisi penjaga itu. Di sisi lain, Sae-beok mengalami masalah karena tak mempunyai uang untuk mengeluarkan adiknya dari panti asuhan. Sedangkan Sang-woo dicari polisi karena telah melakukan penggelapan dana. Ali pun mengalami masalah yang berat dan dengan terpaksa menyuruh istri dan anaknya untuk berangkat pulang ke India. Sedangkan dia akan menyusul karena dia tak sengaja melukai tangan bosnya. Dan Gi-hun pun pergi menemui temannya untuk meminjam uang kepada temannya untuk berobat ibunya. Namun temannya tak memiliki uang dan disuruh masuk oleh istrinya. Suami takut istri. Setelah itu Gi-hun pergi ke supermarket untuk menenangkan diri dengan meminum miras. Tak lama dari itu, dia didatangi oleh si kakek yang mengikuti permainan itu. Kakek itu mengatakan kepadanya kalau dia akan kembali ke permainan itu karena menurutnya kehidupan di luar lebih menyakitkan daripada di sana. Di sisi lain, Jang Daek-soo mempunyai rencana jahat dengan menyuruh temannya untuk membawa semua pasukannya dengan membawa senjata untuk merampok uang yang ada di permainan itu. Namun sangat disayangkan, Jang Daek-soo malah dijebak oleh temannya dengan membawa orang-orang yang mencarinya. Lantas, Jang Daek-soo langsung membunuh pria itu. Gi-hun pun pergi menemui mantan istrinya untuk meminjam uang untuk perobatan ibunya. Namun, istrinya tak mau meminjamkan uang kepadanya. Dan sebelum Gi-hun pergi, suami dari mantan istrinya datang bersama anaknya Gi-hun. Gi-hun pun pergi meninggalkan mereka. Tak lama dari itu, Gi-hun ditahan oleh suami mantan istrinya untuk memberikan uang 2 juta won dengan syarat Gi-hun tidak akan menemui anaknya. Gi-hun didatangi oleh Hwang Jun-ho untuk meminta bantuan kepada Gi-hun untuk membantunya mencari kakaknya karena kakaknya memiliki kartu yang sama dengan milik Gi-hun. Namun Gi-hun yang merasa kesal langsung masuk rumahnya dan melihat di pintunya ada kartu yang sama. Mereka yang mengalami masalah pun memutuskan untuk kembali ke game itu dengan menunggu jemputan di tempat yang sama. Dan ternyata, Gi-hun telah sepakat bersama Hwang Jun-ho untuk membantunya mencari kakaknya dengan mengikuti mobil dari petugas Squid Game.